everyone, di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari murid satu hari yang lalu, kemarin tepatnya. Ada salah satu murid yang bertanya bagaimana cara kita mengatakan baru saja dalam bahasa Inggris. Baru saja, misalnya contohnya seperti ini. Saya baru saja bekerja, saya baru saja pulang, saya baru aja nyampe, saya baru aja sampai di Cambridge, saya baru saja mengerjakan tugas, saya baru saja pulang dari Amerika. Jadi bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris? Kenapa? Karena seringkali ada yang belajar bahasa Inggris di awal-awal itu salah dalam membuat kalimat. Jadi ketika pertama kali belajar bahasa Inggris kan belum pintar menyusun kalimat, jadi langsung menerjemahkannya kata per kata. Jadi misalnya dibuat kalimat seperti ini. Saya baru saja makan. Saya diterjemahkan oke, itu udah benar karena I adalah subjek. Baru diterjemahkan new, I knew it. Nah, saya baru saja makan, I knew it sir. Nah, ini kalimat yang salah. Jadi perlu saya tekankan sekali lagi, kalau kita mau mengatakan baru saja dalam bahasa Inggris, jangan menggunakan kata new. Baru new. I knew it, saya baru makan. I knew go, saya baru pergi. Nah, new memang artinya baru, tetapi digunakan untuk kata benda. Misalnya mobil baru, rumah baru, sepeda baru, atau buku baru. Nah, jadi kita gunakan kata new hanya untuk kata benda saja. Misalnya ini mobil baru saya, this is my new car. Ini rumah baru saya, this is my new house. Kalau kita mau mengatakan saya baru saja makan, saya baru saja bekerja, makan, bekerja, belajar, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan kata kerja tidak boleh menggunakan kata new, tetapi kita harus menggunakan kalimat present perfect. Kalimat present perfect. Kalimat present perfect itu adalah kalimat yang menggunakan have plus kata kerja ketiga. Jadi kalau makan, kita harus hafal kata kerja ketiga dari makan. Makan bahasa Inggrisnya eat. Kata kerja keduanya ate, kata kerja ketiganya eaten. I have eaten. I have eaten. Kalau kita mau bertanya, apakah kamu baru saja makan? Have you eaten? Have you eaten? Yes sir, I have eaten. Jadi kalau kita ditawarkan makanan sama seorang dan kita baru saja selesai makan, kita do you want to eat something? Mau makan sesuatu? Wanna eat something? Mau makan sesuatu? Oh no thank you, I have eaten. Tidak, terima kasih, saya baru saja makan. Jadi untuk kalimat yang menggunakan kata kerja, untuk mengatakan baru saja dalam bahasa Inggris, gunakan tenses present perfect. Present perfect. Have plus kata kerja ketiga. I have eaten. You have eaten. Kamu baru saja makan. They have eaten. Mereka baru saja makan. We have eaten. Begitu juga misalnya kita mau bilang dia baru aja pergi. Nah, untuk I, you, they, we pakai have. Tetapi kalau dia pakai has. She, he, it pakai has. She has pergi, go, went, gone. Kata kerja dari go adalah gone. She has gone. She has gone. Atau boleh disingkat jadi she's gone. She's gone. Jadi has bisa disingkat dengan koma s. She's gone. Itu. She's gone. Itu. She has gone. Dia udah baru aja pergi. She's gone from my life. Dia baru saja pergi dari hidupku. She's gone from my life. Seperti itu. Jadi harus benar-benar dipahami. Yang pertama, kita gunakan kata present perfect untuk perbuatan yang baru saja selesai terjadi dengan syarat di depannya itu perbuatan. Itu kan perbuatan, namanya aja perbuatan. Jadi kata kerja, bukan kata benda. Gitu. Jadi gunakan have, kemudian kata kerja ketiga. Have gone, have eaten, have walked, have visited gitu. Tapi perlu diingat, ada kata kerja yang ditambahkan ed, ada kata kerja yang tidak boleh ditambahkan ed. Kata kerja yang beraturan, jadi dalam bahasa Inggris kata kerja ada 3 jenis. Ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kata kerja yang beraturan itu ditambahkan ed di ujungnya. Misalnya visit, visited, visited,
Walaupun di dalam percakapan kadang ed-nya tidak dibunyikan. Visit, call it. Jadi it-nya itu nggak terlalu bunyi gitu. Call, I call you. Itu I have called you yesterday. Saya baru aja menelpon kamu hari ini misalnya. I have called you today. I had called you yesterday. Gitu. Jadi kalau perbuatan itu baru saja selesai kita lakukan pakai have plus kata kerja ketiga. Ada kata kerja yang ditambahkan ed, ada kata kerja yang tidak dapat ditambahkan ed seperti go, went, gone. Gitu. Eat, ate, eaten. Swim, swam, swam. Drink, drank, drunk. Ring, reng, rang. Sing, seng, sang, dan seterusnya. Jadi kata kerja ketiga ini harus wajib dihafal supaya dalam saat kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris kalimatnya menjadi sempurna seperti itu. Oke, perlu diingat itu kata kerja ketiga, gunakan have. Nah, have di sini boleh ditambahkan just di depannya. I have just eaten, boleh juga. Tidak menggunakan just is okay, fine, tidak masalah. Kemudian kalau di depannya kata benda, maka kita artikan punya. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa misalnya kita mau mengatakan saya punya rumah, I have a house, atau I have got a house. Gitu. Jadi boleh pakai have, boleh pakai have got. Kemudian yang perlu diingat lagi, have itu juga bisa saja kita artikan pernah. I have been in America. Saya pernah di Amerika. I have worked there. Saya pernah bekerja di situ. Jadi boleh diartikan pernah juga. Gitu. Jadi boleh diartikan baru saja. Kemudian boleh diartikan sudah. Misalnya I have told you before. Saya udah bilang sama kamu. I have told you before. Saya udah bilang sama kamu. Tell, told. Artinya mengatakan atau memberitahu. Saya udah beritahu sama kamu. I told you before. I have told you before. Jadi boleh juga diartikan baru saja. Boleh ditambahkan just atau tidak ditambahkan just. I have just eaten. I have eaten. Seperti itu. Kalau kita mau bertanya, apakah kamu baru saja makan? Have you. Have duluan kemudian you. Have you, have I, have they, have we gitu. Kemudian kalau untuk syahid gunakan has. Kalau kejadiannya udah lama, have-nya dilampaukan, jadi had. I had worked in that company 5 years ago, misalnya. I had worked it. Had plus kata kerja ketiga, jadi itu disebut dengan past perfect. Oke, jadi kita sudah paham bagaimana mengatakan baru saja dalam bahasa Inggris. I have eaten, I have worked, I have told, I have written, I have saya baru aja nyampe atau baru aja tiba di sini. I have arrived here dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, if you have any question, please comment below.